memberikan hak jawab dan itu secara proporsional. Kalau tadinya panjangnya satu kolom, ya jawabannya juga satu kolom, jangan hanya sauplik saja. Proporsional seperti itu. Tapi tidak harus sama. Kalau yang kemarin beritanya 2.500 karakter, harus 2.500 karakter. Bukan harus selalu sama 2.500, tapi ya rata-rata seimbang lah, proporsional antara beritanya dengan jawabannya. Seperti itu. Saya kira demikian komentar saya. Apabila ada yang kurang, nanti bisa kita diskusikan lagi. Mau nambahin? Terima kasih. Saya nggak mungkin lebih pada hukumnya ya. Yang pertama dari aspek persyaratan formal administrasi. Itu ada pertanyaan dari teman-teman media tadi. Kalau kita tidak diarahkan pemeriksaannya kepada perbuatan, maka kemudian pemeriksaan itu diarahkan kepada masalah legalitas. Ya. Legalitas yang bersangkutan atau wartawannya sebagai jurnalis atau korporasinya, badan hukumnya. Ini merupakan satu hal yang pasti dilakukan oleh penyidik dalam status apapun teman-teman diperiksa, karena menyangkut legal standing. Di legal standing itu akan dilihat apakah teman-teman punya kapasitas, punya otoritas, punya wewenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Kalau kemudian dari persoalan-persoalan administrasi yang mengarah pada legalitas itu tidak tercukupi, maka dari aspek legal standing tentu teman-teman akan ada persoalan. Artinya bukan sebagai seorang jurnalis. Kalau bukan sebagai seorang jurnalis, dia maka tidak akan pernah bisa dilindungi oleh pasal 8 Undang-Undang Pers itu. Satu itu. Jadi persoalan legalitas ini yang harus memproteksi diri kita. Seperti kita sebagai warga negara kan harus punya KTP. Ya, kalau nggak punya, kita mau keluar negeri kan harus ada paspor. Jadi aspek-aspek legalitas itu yang utama. Dan kita harus sudah selesai dengan urusan itu. Tadi disinggung oleh Mas San bahwa persoalan media abal-abal, wartawan abal-abal itu harus sudah selesai sekarang. Udah nggak usomnya lagi, nggak waktunya lagi kita berlindung atau berlabuh pada media atau dalam status posisi kita sebagai jurnalis abal-abal. Saya ingin menambahkan aja. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah suap, menyuap dan lain sebagainya, atau tindakan teman-teman yang mendua ya. Dalam satu sisi teman-teman sebagai seorang jurnalis, di sisi lain secara teknis kadang-kadang sebagai LSM atau apapun. Atau dia sebagai seorang jurnalis tapi perilakunya seperti upaya-upaya untuk melakukan ancaman, ya, pemerasan. Itu tidak diatur di mana diatur di pasal 29, tapi penjelasan di pasal 29 itu akan merujuk ke KUHP. Di KUHP jelas di pasal 368 ancaman dengan kekerasan diatur di situ. Kemudian ancaman dengan penistaan atau verbal di 369. Artinya teman-teman juga harus memproteksi itu. Teman-teman datang sebagai seorang jurnalis, tapi perilakunya tidak mencerminkan sikap-sikap jurnalis, bukan bisa dilindungi oleh undang-undang pers, nggak bisa. Teman-teman akan tersentuh di 368 atau 369-nya. Itu saya pastikan bisa itu. Bisa kena artinya, sehingga itu harus dihindari. Kita harus mencintai profesi kita. Siapa yang tidak untuk bisa mencintai profesi, kita tidak bisa menuntut orang lain menghargai kita. Kalau kita tidak memulai dari diri kita menghargai profesi kita, ya. Saya itu orang yang sangat tersinggungan kalau orang bicara jelek tentang advokat. Sekalipun banyak advokat yang brengsek banyak, tapi saya orang yang paling tersinggung. Ketika saya lulus tahun 91, saya tahun 92 sudah jadi advokat. Saya tidak pernah kerja di mana-mana. Artinya saya mencintai profesi ini. Nah, teman-teman media, teman-teman jurnalis, cintailah profesi teman-teman. Tekunilah, persoalan rezeki Gusti Allah yang menentukan, ya. Kemudian yang terakhir mungkin alat bukti tadi Pak Agus, apakah bagaimana tentang alat bukti di Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE terkait dengan alat bukti diatur di pasal 5, itu jelas. Nah, ini yang belum diketahui umum. Mungkin saya yakin juga teman-teman belum banyak yang tahu bahwa proses pembuktian di Undang-Undang ITE itu sangat strict dan kita harus hati-hati, ya. Karena apa? Itu akan memberikan akibat pada
alat bukti itu tidak valid kalau kita salah memperoleh alat bukti. Di pasal 5 ditentukan jelas, kalau tidak valid tidak sah. Kalau tidak sah tidak bisa membuktikan peristiwa pidananya atau peristiwa hukumnya. Saya ambil satu contoh. Itu di pasal 5. Jadi teman-teman ini kan selalu bekerja dengan paling tidak handphone atau kamera begitu ya. Artinya dengan sarana elektronik. Alat bukti utama dalam delik ITE, undang-undang ITE adalah sarana elektronik. Ya, B begitu ya. Itu harus ada. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Ya tidak bisa dibuktikan. Yang kedua, ini yang paling penting, bagaimana cara memperoleh bukti dari sarana elektronik itu? Teman-teman semua tidak bisa serta-merta melakukan upaya-upaya tindakan penyidikan. Jadi untuk mendapatkan alat bukti itu di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau di ITE di pasal 5 itu diatur. Yang memiliki wewenang untuk melakukan upaya-upaya mencari bukti, barang bukti adalah penyidik, bukan kita. Satu contoh. Ini ada teman tadi A dan B melakukan chat dalam, jangan grup yang privasi aja, A dan B, jadi komunikasi tunggal ya, A dan B, japri gitu. A dan B melakukan komunikasi. Dalam komunikasi itu ada satu percakapan yang kemudian membuat B tersinggung, akhirnya B merasa keberatan, gitu ya. Nah, kemudian B ini bingung ini mau kemana. Carilah yang paling gampang kan teman-teman media ini untuk diajak komunikasi nih, karena dianggap tahu masalah teknologi gitu ya. Kemudian bertemulah B ini dengan C. Bagaimana cara bagaimana merencanakan B melaporkan A begitu. Kemudian melakukan upaya-upaya aktif, baik mulai dari merencanakan, melaporkan, menunjukkan, dan seterusnya ya. Karena apa? Ini akan berakibat kepada tidak sahnya alat bukti, atau yang lebih buruk mengakibatkan teman-teman menjadi pelaku kejahatan yang itu dijerat oleh undang-undang ITE. Dalam undang-undang pers ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh media jika ada sengketa pers, termasuk adalah hak jawab, hak koreksi, dan sebagainya. Dan dalam undang-undang pers itu juga diatur apabila media itu tidak melakukannya. Jadi prosedurnya adalah apabila masyarakat dirugikan, teman-teman aparat penegak hukum atau birokrasi dirugikan oleh pemberitaan pers, maka yang harus dilakukan tidak usah lapor ke Dewan Pers, nggak apa-apa, tapi selesaikan B2B, dua pihak saja, antara masyarakat dengan persnya, meminta langsung hak jawab apabila dirugikan. Kalau misalnya tidak dikasih, baru kemudian lapor ke Dewan Pers. Jadi tidak usah lapor langsung Dewan Pers, langsung aja meminta. Baru kalau nggak dikasih, baru bisa melapor Dewan Pers. Dewan Pers akan memberikan rekomendasi, masukan, apa yang harus dilakukan oleh media tersebut. Apakah perlu memberikan hak jawab atau tidak perlu. Dan apabila ada perusahaan pers yang menolak melayani hak jawab, hak koreksi, dan melanggar pasal 13 tadi soal kewajiban tadi, maka bisa didenda. Dendanya adalah paling banyak 500 juta rupiah. Jadi, tapi itu harus melalui proses dulu ya dengan Dewan Pers. Sampai Dewan Pers sudah ngasih rekomendasi agar memberikan hak jawab, tapi diabaikan, maka bisa lanjut ke ya. Masukan ini. Kadang saya lihat di Magetan itu ada yang melemparkan bola salju, tapi dia jawabnya bukan yang mengeluarkan, tapi di media lain. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Makasih. Ya. Kalau itu tidak ideal. Ya. Bukan tidak profesional, karena itu kan inisiatif dari narasumber, ya kan? Atau dari siapa? Umpamanya saya punya media
Ya. Saya mengeluarkan statement menjelekkan lah umpamanya. Ya. Terus yang saya jelekkan dia bukan komunikasi kayak gimana tadi, tapi malah dia mencari tandingan ke media B. Nah ini kan jadinya bagaimana? Ini menurut saya Ya. Mungkin diartikulasikan itu mencari hak jawab melalui media lain. Dengan media lain. Nah, Ya. itu menurut saya jawab. Saya suka kadang kasihan jadi domba tatap teman. Makasih. Ya itu nggak ideal. Sebenarnya kan kalau hak jawab ya di medianya. Yang- Alhamdulillah. Harus seperti itu kan. Kalau misalnya media X memberitakan dan pemberitaan X itu merugikan narasumber, maka harusnya media X yang memberitakan lagi hak jawab agar narasumber itu dikasih kesempatan untuk ngomong. Betul. Seperti itu. Ya. Betul. Terima kasih Pak. Ya, monggo Pak Eko. Kepala dinas. Kemudian Pak Eko atau kepala dinas itu mengklarifikasi itu kepada media lain, bukan Solo Pos. Ya. Itu namanya bukan hak jawab. Dia hanya memberitakan lewat media yang lain. Hak jawab apabila kepala dinas Kominfo meminta kepada Solo Pos agar memberitakan pernyataannya. Itu namanya hak jawab. Tapi yang dilakukan oleh kepala Kominfo bukan hak jawab, tapi dia hanya memberikan klarifikasi saja. Itu bedanya. Jadi idealnya hak jawab mestinya diberikan oleh kepala dinas kepada Solo Pos, dan Solo Pos nanti memberitakan pernyataan dari kepala dinas. Kalau memberitakannya di media lain, di Magetan Pos atau di Jawa Pos, itu nggak ideal. Wong memberitakannya di Solo Pos kok klarifikasinya di tempat lain. Ya. Tidak salah, tapi nggak ideal seperti Tidak itu. ideal. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi beda. Yang disampaikan Bagusnya oleh tadi gimana itu? bukan Idealnya hak jawab. gimana itu? Idealnya ya udah kepala dinas hanya klarifikasi pada Solo Solo Pos Pos. dan meminta agar Solo Pos memberikan hak jawab kepada dinas Kominfo bahwa tidak benar Kominfo nggak adil. Sudah selesai. Ya. Nggak usah melalui Magetan Pos atau kepada Jatim Pos atau yang lain. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau mereka melakukan, ya itu nggak salah. Nggak salah. Seperti itu. Repot. Baik, terima kasih Mas Baul. Dan kayaknya semakin siang semakin menarik. Semakin panas, Tetapi Mas. karena keterbatasan waktu, insya Allah kita nanti akan bikin lagi deh untuk sesi keduanya, biar penasaran jenengan semuanya bisa terjawab gitu nih. Tetapi sebelum kebersamaan kita berakhir ya, ada satu poin yang bisa kita petik dari kegiatan hari ini adalah kita harus mencintai profesi kita sendiri. Dengan cara peningkatan SDM kita memahami aturan yang berlaku sehingga kita sebagai media itu bisa memberikan produk jurnalistik yang berguna bagi masyarakat dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi sebelum pembahasan kita berakhir ya, ada satu lagi sesi acara yaitu pemberian merchandise kepada narasumber dari Mas Agus selaku inisiator Saudara Wartawan Magetan. Ada lagi.